Juara bertahan, status favorit, motor terbaik di grid. Namun mengapa justru muncul pengakuan yang terdengar jujur sekaligus mengkhawatirkan? Mengapa Marc Marquez secara terbuka mengatakan dirinya tidak mengendarai motor secara alami di seri pembuka musim? Apakah ini sekadar masalah adaptasi awal, atau tanda bahwa dominasi yang diprediksi banyak orang tidak akan semudah itu terwujud? Dan yang lebih tajam, apakah Ducati 2026 benar-benar belum menyatu dengan sang juara bertahan? Atau tubuh Marquez sendiri yang belum sepenuhnya siap? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menggantung di udara Buriram setelah hari Jumat MotoGP Thailand 2026. Bukan karena Marquez terpuruk jauh, tetapi justru karena ia cukup cepat untuk bertahan di depan, namun belum cukup nyaman untuk terlihat meyakinkan. Sebagai juara bertahan dan pembalap utama Ducati Corse, Marquez datang ke Thailand dengan ekspektasi tinggi. Musim baru, paket motor baru, dan status favorit juara dunia kembali melekat padanya. Namun hasil latihan Jumat justru membuka celah keraguan. Marquez memang menutup sesi praktis di posisi kedua, hasil yang di atas kertas terlihat solid, tetapi jarak lebih dari 4/10 detik dari pembalap tercepat hari itu menjadi sorotan utama. Pembalap tercepat tersebut bukan rekan setimnya, bukan pula rival klasik Ducati, melainkan Marco Bezzecchi dari Aprilia. Bezzecchi tampil dominan sepanjang 2 sesi latihan Jumat, memperlihatkan konsistensi dan kepercayaan diri yang kontras dengan bahasa tubuh Marquez di atas motor. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah konteks di balik performa Marquez. Sejak Kamis, ia sudah mengungkapkan bahwa dirinya belum menggunakan paket aerodinamika Ducati 2026 sepenuhnya. Alasannya bukan teknis, melainkan fisik. Cedera bahu kanan kompleks yang ia alami pada Oktober lalu di Grand Prix Indonesia masih membatasi kemampuannya. Akibatnya, Marquez harus memulai musim dengan aerodinamika spesifikasi 2024. Sebuah kompromi besar di era MotoGP modern, di mana aero memainkan peran krusial dalam stabilitas dan kecepatan. Dan setelah latihan Jumat, pengakuan itu menjadi semakin terang, bahkan terdengar belak-belakan. "Saya perlu meningkatkan diri," katanya. "Saya perlu terus memperbaiki gaya berkendara saya. Namun, saya belum berkendara secara otomatis. Jadi, mari kita lihat apakah besok saya bisa meningkatkan performa." Tapi saat ini, sepertinya Aprilia dan Marco berkendara sangat cepat di sini. Entah kenapa, mereka mampu membuat berbagai jenis ban yang kami miliki di sini dan juga Mandalika bekerja dengan baik. Kata-kata belum berkendara secara otomatis adalah inti dari drama ini. Untuk pembalap sekelas Marquez, yang selama bertahun-tahun dikenal bisa menari di batas grip tanpa berpikir, pengakuan tersebut bukan hal kecil. Ini bukan soal satu lap cepat, melainkan soal naluri. Dan jika naluri itu belum kembali sepenuhnya, maka tekanan akan terus meningkat. Situasi ini semakin terasa kritis ketika sesi praktis berjalan menuju akhir. Dengan cuaca Buriram yang tak menentu dan ancaman hujan yang terus mengintai, batas 10 besar menjadi medan pertempuran sesungguhnya. Marquez sempat berada di luar posisi aman untuk langsung lolos ke Q2, sebuah posisi yang, bagi juara bertahan, terasa nyaris tak terpikirkan. Ia akhirnya berhasil menembus 10 besar, tetapi bahkan dalam keberhasilan itu, ada unsur keberuntungan yang ia akui sendiri. Terlebih lagi, kontras dengan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang justru terjebak di posisi ke-15 dan harus melalui Q1. Ya, sesi praktis tadi cukup sulit, terutama di bagian akhir, karena di satu momen saya hampir keluar dari Q2 karena saya memulai sesi latihan dengan ban belakang medium. Kami mengambil sedikit risiko di sana, jelasnya. Tapi kemudian, ketika saya melihat saya sudah berada di posisi ke-5, saya tenang. Dan kemudian kami mampu melakukan serangan terakhir dengan baik. Tapi memang benar bahwa saat ini, kita perlu terus bekerja karena Marco Bezzecchi selangkah lebih maju dari semua orang. Pernyataan ini mengandung dua lapis makna. Di satu sisi, Marquez menunjukkan ketenangan dan pengalaman, ia tahu kapan harus menyerang. Namun di sisi lain, ia secara terbuka mengakui bahwa ada satu pembalap yang berada di level berbeda saat ini. Dan itu bukan pembalap Ducati. Drama semakin terasa ketika ia menceritakan momen nyaris gagal tersebut secara detail. "Tim mengirimkan pesan kepada saya, untuk masuk pit dan mengganti ban lunak. Tetapi sudah terlambat karena saya sudah berada di titik pengereman tikungan 12 dan saya melihat bahwa saya berada di luar 10 besar. Kemudian kami berhenti dan mengganti ban sesegera mungkin. Kami beruntung." Keberuntungan, kata yang jarang dikaitkan dengan Marquez di masa jayanya,
kini menjadi bagian dari narasi. Bahkan faktor cuaca ikut berperan. Kami beruntung hanya ada beberapa tetesan gerimis dan tidak seperti di Moto2, di mana hujannya lebih deras. Dari sudut pandang kritis, Jumat di Buriram menunjukkan bahwa Marquez masih kompetitif, tetapi belum dominan. Ducati masih kuat, tetapi belum tak tersentuh. Dan Aprilia, melalui Bezzecchi, tampak menemukan sesuatu yang bekerja sempurna dengan kondisi lintasan dan pilihan ban. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Marquez bisa cepat, melainkan seberapa cepat ia bisa kembali merasa alami di atas Ducati 2026. Apakah perubahan gaya balap yang ia sebutkan bisa diselesaikan dalam semalam? Atau justru ini akan menjadi pola berulang di beberapa seri awal musim? Untuk Ducati, ini juga menjadi alarm dini. Ketika pembalap utama mereka harus menyesuaikan gaya balap karena keterbatasan fisik dan paket motor yang belum ideal, margin kesalahan menjadi sangat tipis. Dan di MotoGP modern, celah sekecil apapun akan langsung dimanfaatkan rival. Buriram baru hari pertama. Musim masih panjang. Namun pengakuan jujur Marquez telah menggeser narasi dari dominasi yang diharapkan, menjadi perjuangan adaptasi yang nyata. Dan di balik semua itu, satu pertanyaan besar masih menggantung. Apakah ini hanya fase awal yang akan segera berlalu, atau awal dari musim yang jauh lebih sulit bagi sang juara bertahan? Jika hari Jumat di Buriram dibaca lebih dalam, maka cerita sebenarnya bukan tentang posisi kedua, melainkan tentang ketidaknyamanan yang disembunyikan di balik angka. Di atas kertas, posisi P2 terlihat aman. Namun konteksnya membuat hasil itu terasa rapuh. Selisih waktu yang cukup besar, ketergantungan pada keberuntungan cuaca, serta pengakuan bahwa motor belum menyatu dengan gaya balapnya, semuanya membentuk satu kesimpulan sementara. Marquez sedang bertahan, bukan menyerang. Dan di MotoGP, bertahan jarang cukup untuk menang. Lintasan Chang International Circuit dikenal menuntut stabilitas bagian depan dan efisiensi akselerasi keluar tikungan lambat. Dua area ini justru sangat sensitif terhadap paket aerodinamika dan kondisi fisik pembalap. Ketika Marquez harus menggunakan aero lama dan masih membatasi bahu kanannya, maka kompromi itu langsung terasa di stopwatch. Disinilah letak persoalan paling kritis. Ducati 2026 dirancang untuk pembalap yang bisa mengendarainya secara agresif, presisi, dan konsisten dalam kondisi fisik prima. Jika Marquez sendiri mengatakan bahwa ia belum bisa mengendarai motor itu secara otomatis, maka artinya ia masih berpikir di atas motor, sesuatu yang biasanya tidak dilakukan oleh pembalap yang sedang berada di puncak performa. Sementara itu, rival tidak menunggu. Bezzecchi tampil seolah tidak terganggu oleh perubahan apapun. Aprilia terlihat mampu membuat berbagai jenis ban bekerja optimal, bukan hanya di Buriram, tetapi juga di Mandalika, seperti yang diakui Marquez sendiri. Ini bukan kebetulan, melainkan indikasi bahwa Aprilia telah memahami karakter motor dan adaptasinya terhadap kondisi lintasan Asia dengan sangat baik.